Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagul Pisang ya. Di kesempatan kali ini, Bagul Pisang akan membahas kenapa pedagang itu bisa gulung tikar atau bisa bangkrut dengan usaha yang dijalaninya ya. Nah, ternyata di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan teman-teman pedagang semuanya agar usahanya tetap lancar dan tidak mengalami kebangkrutan ya. Bagaimana dan apa saja faktor tersebut, simak terus videonya. Dan sebelum kita memulai langkah-langkahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena satu subscribe dari teman-teman semuanya sangat berharga bagi kami agar kami tetap semangat memberikan informasi tentang dunia pisang dan buah-buahan lainnya ya. Nah, bagi orang yang mempunyai jiwa bisnis ya, membuka usaha adalah salah satu kebanggaan tersendiri ya. Untuk memulai usaha tersebut butuh niat dan tekad dan juga ketekunan kita sendiri ya, agar usaha kita tetap berjalan sesuai apa yang kita inginkan ya. Nah, di sini Bagul Pisang akan membahas bagaimana usaha kita itu bisa bangkrut, atau tepatnya kenapa usaha yang dijalani itu bisa gulung tikar ya. Nah, beberapa faktor ini akan kita bahas di sini ya. Untuk yang pertama yaitu tidak mengenali kondisi pasar ya. Tidak mengenali kondisi pasar di sini yang dimaksud adalah di mana lapak kita atau pisang apa yang biasa laku atau laris di lapak kita ya. Nah, ini kita harus bisa mengenalinya. Jangan sampai kita kulak pisang itu atau kita mendatangkan barang itu ya, itu asal-asalan. Nah, istilah mengenali di sini adalah biasanya di lain daerah itu ya, atau bahkan lain tempat, beda daerah itu biasanya pisang yang laku itu berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mengenali pisang apa yang laku di lapak kita. Nah, jangan sampai pisang yang tidak laku itu kita stoknya kita datangkan banyak ya. Karena pisang yang tidak laku tersebut nanti kelamaan pisangnya akan matang dan bahkan busuk ya. Itu yang menyebabkan usaha kita bisa bangkrut ya. Nah, mulai dari awal kita buka usaha, kita harus mencari pasar apa yang laris di lapak kita, atau barang apa, pisang apa itu yang bisa dijual dengan cepat ya, atau lakunya paling keras itu pisang apa ya, itu saja barang yang kita pula atau yang kita minta dari supplier, misalkan pisang balin atau pisang ulin ya. Nah, di sini kita pula pisang balin saja yang banyak, atau bisa kita campurkan dengan pisang lainnya tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, itu adalah faktor pertama yang membuat kita bisa gulung tikar ya. Awas ya, hati-hati. Semoga kita tetap diberi kelancaran dalam usaha. Yang kedua yaitu adalah kulak pisang terlalu banyak ya, atau stok terlalu banyak ya. Nah, di sini yang dimaksud stok terlalu banyak itu, kita tahu bahwa lapak kita itu misalkan satu minggu itu bisa keluar pisang beberapa tundun ya. Misalkan perharinya laku sekitar 25 tundun, 50 tundun. Nah, di situ kita harus bisa mengkalkulasi ya, di mana pisang itu masa bagusnya itu ya, pisang itu satu minggu itu lebih dari itu sudah tidak bagus ya untuk pisang ya, atau pasti sudah matang dan bahkan sudah mendekati busuk ya. Nah, maka dari itu kalau kita mulai itu stoknya harus kita kalkulasi, jadi jangan terlalu banyak. Tiba-tiba kita mendatangkan pisang yang buahnya misalkan satu truk atau bahkan seberapa gitu ya, yang tidak sesuai dengan kapasitas jual kita. Nah, itu bisa menyebabkan
usaha kita mengalami kebangkrutan. Untuk yang ketiga yaitu kurang memahami setelan pisang yang kita gula ya. Nah, karena kalau di daerah Surabaya sampai daerah misalkan Jawa Timur yang bagian selatan atau timur itu ya, nah, itu pisangnya itu tidak dijual per kilo ya, atau kebanyakan itu jual pisang itu per tundun. Maka dari itu kalau kita jual pisang per tundun itu harganya itu tidak ada patokan ya. Nah, jadi kita main kira-kira saja. Nah, di sini untuk pedagang harus bisa memahami atau mengerti harga pisang yang kita gula, karena nanti kalau tidak mengerti harganya, nanti kita jualnya bisa untung atau rugi itu kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita harus memahami harga setelan pisang yang kita gula, nanti kita bisa enak jualnya ya. Faktor keempat yaitu tidak memiliki supplier yang amanah ya. Ya, di mana supplier yang amanah itu sangat penting bagi kita seorang pedagang. Nah, apabila supplier tidak memiliki amanah atau tidak memiliki kepercayaan kepada kita ya, dimana nanti kalau mereka membawa barang ke lapak kita itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita minta ya. Misalkan pasar yang kita miliki itu misalkan pasarnya pisang kepok, nanti supplier kita itu ya harus bawa pisang kepok sesuai yang kita minta, atau pisang yang lain-lainnya sesuai yang kita request ya. Nah, nanti apabila teman-teman tidak memiliki supplier yang tidak amanah, bisa saja mereka bisa bawa pisangnya sedikit ngawur ya, atau misalkan pisang yang tidak laku di lapak kita itu mereka bawa stok yang banyak. Nah, itu bisa menyebabkan usaha kita bisa tutup ya, karena dimana barang yang kita jualnya itu tidak berjalan terus atau macet di jalan ya. Jadi itulah yang menyebabkan usaha kita bisa bangkrut. Faktor yang kelima yaitu jangan pernah barang kita hutangkan kepada pembeli ya, atau bahkan pemborong. Nah, ini adalah salah satu hal yang biasa kita temui, yaitu adalah ada pemborong atau biasanya datang untuk membeli pisang kita dengan jumlah yang banyak, tetapi pada akhirnya pisang kita itu dihutang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini adalah salah satu faktor yang paling bisa menyebabkan usaha kita itu bangkrut ya. Ya, dimana pada awalnya sih kalau borong itu biasanya datang ke lapak kita ya, sekali dua kali itu enak biasanya. Sekali dua kali ambil pisang langsung bayar. Tapi yang ketiga atau yang seterusnya itu ya biasanya sudah beli-beli pisang, sudah mau dibeli tinggal bayar, ternyata ini saya bawa dulu ya, uangnya besok. Nah, itu jangan sampai terjadi itu ya. Nah, itu adalah salah satu faktor yang terakhir. Ini adalah faktor yang banyak sekali menyebabkan kebangkrutan kepada teman-teman ya, teman-teman pengusaha lainnya, karena di mana itu kita sudah mengenali pasar, kita sudah sesuai dengan apa yang kita minta, kita juga sudah punya supplier yang amanah, tetapi pada akhirnya barang yang kita jual itu tidak ada duitnya ya, karena dibawa oleh pemborong. Nah, meskipun pemborong itu bisa dibilang terpercaya ya, tapi jangan pernah mau barang kita itu dihutang sama orang ya, atau misalkan itu kita kepingin barang kita cepet habis, misalkan wis gak apa-apa bu, bawa aja dulu uangnya besok. Nah, itu yang menyebabkan usaha kita bisa dengan sangat cepat sekali nantinya akan gulung tikar ya. Nah, karena kalau sudah seperti itu, sudah kebiasaan barang kita bawakan dulu atau kita hutangkan, nah itu adalah salah satu faktor yang akan membuat perputaran modal usaha kita itu bisa macet ya. Banyak yang sudah mengalaminya, dan bahkan teman-teman saya sendiri juga banyak yang seperti itu. Karena faktor inilah mereka bisa tutup
atau bahkan gulung tikar ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu dulu beberapa faktor yang bisa membuat usaha kita bangkrut ya. Nah, mungkin ada lagi yang teman-teman ingin tambahkan, faktor apa itu yang bisa membuat usaha kita itu tutup ya. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu peta.